Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Uni Lubis, di program Ngobrol Seru by IDN Times. Dan kali ini edisi spesial 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Saya mewawancarai sejumlah narasumber dan kali ini yang saya undang untuk wawancara mengomentari bagaimana perjalanan program di bidang kesehatan dan juga eh, program unggulan nomor 1 Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis. Sudah ada bersama saya di sini dia Saminarsih, founder dan juga CEO dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau SISDI. Dia ini sebetulnya narasumber tetap dari IDN Times, terutama pada saat pandemik karena dia bekerja sebagai penasehat Direktur Jenderal WHO. Saya mau ngomongnya selamat pagi di sana di Ohio ya dia. Selamat pagi di Betul, Amerika Serikat ya. betul, betul, Mbak Uni. Selamat malam waktu Jakarta. Iya, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan pertama karena kemarin ini Presiden Prabowo baru melantik satu tambahan Wamenkes ya, satu tambahan Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Beni, ahli paru. Pertanyaan pertama saya nih, dia, menurut dia tuh emang perlu ya dua Wamenkes di pemerintahan ini. Ini kayaknya baru pertama kali ada udah ada Menkesnya, ada dua Wamenkes nih. Komentar Hmm. pertama dulu. Eh, perlu nggak perlu barangkali? Karena kalau kita mau cari mirror organization, pengalaman saya di WHO sebelum ini, Dirjen WHO itu ada satu eh, Deputy Director General, hanya ada satu. Hmm. Kalau kita mau analogikan Director General itu sebagai Menteri Kesehatan seluruh dunia, maka dia em, waktu itu hanya butuh satu. Pernah waktu saya masuk bergabung pertama kali tahun 2017 akhir 2018 awal masuk WHO, Dr. Tedros tuh melantik beberapa Deputy Director General. Pertama dalam sejarah WHO ada tiga atau empat kalau saya nggak salah Hmm. pada waktu itu. Dan semuanya memahami bahwa Deputy Director General ini adalah penunjukan politik Hmm. yang sebenarnya mewakili negara-negara pendonor terbesar untuk WHO. Jadi Hmm. ada yang dari Inggris, ada yang dari US kalau saya nggak salah, lalu ada satu em, yang kita kenal selama COVID ya, Mbak Uni sama-sama, Dr. Sumia Swaminathan yang kemudian menjadi Hmm. Chief Scientist di WHO. Pada akhirnya di waktu reshuffle, waktu kabinet WHO ini reshuffle, akhirnya diputuskan hanya satu Deputy Director General, kembali ke satu. Jadi division of labor is always good, tapi juga harus dilihat bahwa ada saat-saat di mana sebenarnya yang dibutuhkan agility dan agility dari orang untuk bisa bermanuver dalam organisasinya, memastikan operasionalnya, dan kemudian agility dari organisasi itu sendiri karena ada yang kemudian dijadikan em, Chief Scientist Dr. Swaminathan, Dr. Somia Swaminathan. Jadi instead of Deputy Director General kemudian dijadikan Chief Scientist. Jadi ada pos-pos yang bergeser. Nah, kita lihat nanti yang Wamen kedua ini mungkin akan pegang portfolio yang berbeda dengan Dr. Dante ya, Wamenkes yang pertama gitu. Iya, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi, penambahan Wamenkes ini diperlukan karena Menkes sekarang juga terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ya, kan kemarin habis sesudah banyak sekali kasus ya, sampai 6.000 lebih keracunan pulang dari UNGA di New York, ada serial rapat yang dipimpin oleh Presiden langsung yang mengevaluasi program MBG ini dan untuk pertama kalinya ada pelibatan lintas kementerian dan lembaga ya, Kementerian Kesehatan juga. Nanti kita ngobrol soal itu. Tapi yang pertama dulu, eh, apa ekspektasi dia ketika
Presiden Prabowo naik dilantik secara resmi 20 Oktober 2024, terutama di bidang yang ditekuni oleh Sisji Mm-mm. Iya, overall. waktu itu kami melihat dan juga memberikan statement publik ya, kalau nggak salah waktu itu. Em, Komitmen presiden yang baru dilantik setahun lalu ini refleksi jadinya ya. Kami lihat terbaik dalam bidang kesehatan selama ini kalau dipantau. Em, Terutama dari em, TBC ya, pemberantasan TBC. Kemudian ada cek kesehatan gratis karena kalau CKG itu pastinya akan jadi gini Mbak Uni, kalau di negara kita ini orang dengan penyakit tidak menular itu banyak banget jumlahnya. Mm-mm. Eh, itu berdasarkan Riskesdas 2018 dan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia ya SKI 2023. Angka PTM itu sangat tinggi. Namun sayangnya dari yang tinggi itu 30%-nya nggak tahu kalau dirinya sakit. Jadi kalau lewat CKG Mm-mm. diharapkan dia akan tahu. Dan kemudian kita lihat ya bahwa memang Menteri Kesehatan sering bilang juga bahwa kita tahu bahwa banyak orang sakit PTM. Iya, itu iya. Tapi screening itu membantu kita dari sudut pembuat kebijakan dan kita dari sudut em, eh, populasi, dari sudut warga untuk tahu bahwa kita sakit sebelum kita jatuh ke tempat di mana kita nggak bisa lagi diobatin. Mm. Jadi itu selalu bagus pencegahan. Kita hopeful waktu itu untuk itu. Ada satu reservasi yang kalau Mbak Uni dan teman-teman dari IDN Times cek juga, itu saya pernah diwawancara menjelang pelantikan presiden dan saya bilang saya khawatir kalau program MBG eh, jadi oversimplifikasinya kesehatan. Jadi dianggap dengan memberi makan urusan kesehatan jadi beres. Saya Mm. harap tidak begitu ya. Waktu itu saya Mm-mm. ditanya dan begitu jawabannya. Jadi itu yang dua sisi di mana ada hopefulness, ada harapan bahwa oh akan ada cek kesehatan gratis, ada eliminasi TBC waktu itu juga kan ada di dalam Mm-mm. program kampanye. Itu nyambung sebenarnya jadi ketemu PTM dan ketemu penyakit menular dan penyakit tidak menular sama-sama ketemu dengan CKG. Lalu kemudian ada MBG yang reservasi kami dari awal, "Ah, ini jangan sampai jadi oversimplifikasi masalah kesehatan." Jadi apakah hopeful? Iya. Apakah cautiously hopeful, iya, gitu. Jadi Mm. saya waktu itu berhati-hati untuk tidak over hopeful terhadap CKG dan pemberantasan TBC. Mm. Oke, fast forward sekarang hampir 1 tahun eh, pemerintahan Presiden Prabowo untuk bidang kesehatan, berapa nilainya? Ya, dari 5, skala 5 ke 10, lalu nanti kita bahas penilaian itu. Kalau dinilai antara dari rentang 5 sampai 10, berapa nilainya? Sayangnya, sayangnya MBG ini membuat penilaian itu jadi kayaknya turun, Mbak Uni. Karena MBG itu Oke. membuat atau justru menciptakan masalah kesehatan baru. Di mana Hmm. jumlahnya menjadi jumlah korbannya menjadi kayak ada outbreak ya, kayak ada epidemi jadinya gitu. Itu masalah kesehatan tersendiri loh karena dia putting pressure ke ke dalam apa namanya putting pressure ke dalam health system. Jadi apa misalnya dalam service delivery kita apa namanya terbebani logistik. Logistik di rumah sakit apakah mencukupi? Apakah nakes cukup ada di situ? Apakah kemudian ada em, logistik jarum suntiknya, logistik infusnya, logistik antibiotiknya karena ini jelas ada bakteri yang keracunan. Jadi sayangnya itu jadi turun angka tersebut karena MBG ini nambah masalah untuk kesehatan. Mbak Uni bisa lihat tuh dari ditangani khusus oleh
BGN, sekarang Menkes jadi ikut terlibat, bahkan naruh beban satu wamen nih, nambahin satu Hmm. wamen di dalam Hmm. organisasinya. Menkes tuh artinya memang memang ada tambahan beban terhadap kesehatan. Kalau saya melihatnya, membaca situasinya begitu. Oke, tapi misalnya kita put aside dulu yang MBG ya. Jadi benar-benar ini Heeh, fokus kepada Kementerian Kesehatan ya, sebagai lead heeh, sektornya di bidang kesehatan. Karena kan bahkan sebelum ada MBG pun di Kementerian Kesehatan selain apa memang apa yang selalu disebut oleh Menkes Budi G Sadikin di berbagai forum, apalagi forum internasional ya. Terakhir kan saya melihat dia pidato di World Health Assembly di Jenewa, kemudian juga di UNGA ya, rangkaian di UNGA. Dia selalu menggunakan istilah program kesehatan paling ambisius yang heeh, berkaitan dengan eh, screening gratis itu ya, yang heeh, targetnya di akhir tahun ini 50 juta ya, dikejar ya, kecepatan 500.000. Lalu stunting juga sebelumnya ada di situ ya, heeh, eh, perbaikan layanan kesehatan primer ya, puskesmas itu juga selalu ditonjolkan. Tuberkulosis benar, dan Indonesia selalu menjadi champion di berbagai forum. Saya lihat forum internasional dianggap eh, meskipun kita nomor dua terbesar, tapi dianggap sangat serius ya untuk menangani TB ini. Jadi selalu aku lihat itu di berbagai forum tuh berdua tuh narasumbernya Menkes kita sama Menkes Filipina heeh, ya, yang juga dianggap serius lah. Kemudian ada dari Jepang tapi nggak level Menkes ya. heeh. Nah, kalau kalau itu saja ya program yang benar-benar Kementerian Kesehatan nilainya berapa? Eh, kalau hanya Implementasinya ya, implementasi. Heeh. Kalau hanya melihat program saja, jadi nggak Hmm. lihat semua kerangkanya. Kalau lihat programnya saja, kita lihat banyak kemajuan dong ya. Hmm. ILP maju, ya kan? Terus di di kita tuh di dalam negeri maksudnya bukan di forum internasional. Satu untuk primary healthcare itu maju, lalu layanan-layanan rumah sakit milik fasilitas pemerintah ditingkatkan. Jadi ada perbaikan untuk Hmm. itu. Hmm. Em, Namun kalau dilihat dan untuk pertama kali ya dalam sejarah dalam perjalanan saya yang 15 tahun di dunia Hmm. kesehatan, primary healthcare masuk sebagai pilar prioritas. Jadi Ya. em, itu sesuatu yang membuat orang-orang di luar non pemerintah itu bisa ikut terlibat. Jadi Hmm. ini clear ya Hmm. untuk hal tersebut. Namun em, yang saya sayangkan adalah pada komitmen anggaran dari negara itu tidak mengikuti Mbak Uni. Jadi Ya. kita sebenarnya kalau mau lihat primary healthcare itu WHO bilang 1% dari GDP itu Hmm. harusnya dialokasikan khusus untuk primary healthcare. Nah, Hmm. jumlahnya berapa? Itu 165 triliun. Hmm. Komitmen tersebut tidak ada. Jadi akhirnya Menkes itu banyak bergantung di satu forum di UNGA saya mendengar beliau berbicara dan beliau mengatakan bahwa sekian persen itu datang dari grant, sekian persen itu datang dari loan dari Ya. World Bank dan dari development donors yang lain. Hmm. Harusnya dengan kalau memang kita punya kapasitas fiskal yang cukup besar, di mana Hmm. kapasitas itu bisa kita lihat ya dari apa yang dikomitmenkan oleh pemerintah ke MBG, harusnya 1% GDP itu bisa dipenuhi lah 60-70%-nya gitu oleh Ya. oleh em, nggak usah 165 triliun banget misalnya gitu. enam Hmm. puluh persen aja atau 70% aja dari 165 triliun itu dialokasikan untuk khusus layanan kesehatan primer, maka angkanya akan melejit. Udah tuh kalau Mbak Uni nanya angka, kalau misalnya ada komitmen anggaran seperti itu, em, maka saya akan nggak ragu-ragu memberikan angka. Kenapa? Karena komitmen operasional yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebagai kementerian teknis yang leading sektornya itu perlu diikuti oleh komitmen politik.
Nah, komitmen politik ini yang belum tercermin di dalam kesehatan. Melalui apa komitmen politik bisa terlihat? Itu melalui anggarannya. Politik anggaran ya. Iya, betul. Jadi politik anggarannya belum belum komponen tersebut belum em, apa bisa diberikan angka A gitu. Belum bisa diberikan angka perfect. Susah ya mau ngasih angka perfect namanya juga program ya. Iya, Jadi gitu. jadi antara 5 sampai 10 berapa nilainya? Implementasi dari program-program kesehatan 1 tahun pertama ini. Antara 6 sampai 7 deh. Antara 6 sampai 7 ya. Jadi kalau kenapa kok 6 sampai 7? Apakah terutama karena anggaran atau eh, dia melihat dan Sisdi melihat bahwa dari segi pelaksanaan di lapangan, implementasi itu juga masih ada yang perlu diperbaiki dan apa itu? Ya, jadi betul Mbak Uni. Pertama tadi ya, kenapa kenapa segitu? Karena komitmennya harus diikuti oleh anggaran. Hmm. Kasihan banget gitu kita harus harus berharap kepada grant, berharap kepada loan kan untuk melaksanakan itu. Dua komponen lain yang eh, saya cermati adalah selain implementasi operasional, di mana pemahaman terhadap diversity dari kabupaten kota di seluruh Indonesia itu masih lebih diperlukan, karena gini, sering kita merasa kalau kita berarti kita sama dengan pembuat kebijakan di tingkat nasional merasa, oh saya mempunyai sebuah inovasi, inovasi tersebut akan baik bila dikerjakan. Kita seringkali merasa blind spotnya itu adalah ini inovatif banget, Hmm. belum terfikir oleh Hmm. siapapun gitu. Itu Hmm. that's the blind spot. Hmm. Padahal dalam banyak hal ada kearifan-kearifan lokal, ada cara-cara lokal yang sudah berjalan dan terbukti bermanfaat Hmm. dan terbukti bisa dilaksanakan di Hmm. tingkat komunitas hingga tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Hmm. Mungkin itu nggak sesuatu yang worth untuk di upscale ke tingkat nasional, tapi sesuatu ini, kendaraan yang mini ini bekerja buat daerah sekitarnya. Nah, Hmm. diversity itu yang menurut saya masih missing. Hmm. Kemudian ke kedua adalah anggaran juga, tapi anggaran yang tersedia di tingkat subnasional. Hmm. Eh, saat ini anggaran kesehatan di tingkat subnasional makin lama makin sedikit dan itu yang menyulitkan buat daerah untuk bisa inovatif karena untuk inovasi itu ada ongkosnya dan Hmm. pada saat dia berinovasi tapi nggak mendapatkan buy-in dan semua harus pakai program yang sama, kendaraannya harus yang sama, maka inovasi lokal yang sebenarnya tumbuh itu jadi nggak bisa berkembang. Hmm. Ketiga dan terakhir adalah em, soal tenaga SDM kesehatan Hmm. dan soal kader kesehatan. Hmm. SDM kesehatan itu em, kalau dari sudut pandang riset, kami yang ada di riset itu tahu bahwa SDM kesehatan tuh bukan topik riset yang desirable, bukan yang diinginkan. Selalu belakangan kita bicara sistem kesehatan tanpa membicarakan siapa operator dari sistem itu. Selalu, dan itu udah saya lihat dalam 15 tahun terakhir. Sehingga seolah-olah SDM kesehatan itu take secondary priority dari sistemnya sendiri, dari kendaraannya. Hmm. Kendaraan yang nggak ada supirnya kan nggak bisa Hmm. berjalan juga gitu. Hmm. Hmm. Nah, SDM kesehatan ini saat ini betul kita masih kurang, harus Hmm. diproduksi lagi. Namun produksi itu harus sejalan dengan kebijakan dalam pendidikan tinggi. Hmm. Karena yang kami lihat dari saat ini, ada banyak aturan yang kontradiktif. Jadi misalnya ada FK yang sekarang moratorium, ada public health yang sekarang kalau universitas baru nggak bisa bikin fakultas Hmm. public health karena moratorium. Perawat harus ada nurse, tapi izin nurse-nya susah keluar. Hal-hal yang kontradiktif seperti itu. Jadi kita perlu alignment dengan sektor lain. Dan kader kesehatan, Mbak Uni. Ini saya Menteri Kesehatan itu memasukkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang terakhir itu ada kader kesehatan, tapi Hmm. belum atau tidak dibunyikan juga berapa sebenarnya em,
eh, reward yang bisa diberikan kepada para kader kesehatan ini. Itu pertama. Kedua, Hmm. apakah kader kesehatan akan dilihat sebagai pekerja Hmm. masuk dalam kelompok SDM atau dia forever and ever selama-lamanya dia akan menjadi volunteer atau Ya. relawan. Hmm. Karena kalau relawan itu dia dibayar 150.000. Kalau daerahnya nggak punya 150.000 per bulan ya. Kalau daerahnya nggak punya cukup PAD, di daerah yang cukup PAD-nya mungkin sekitar 300-400-an ribu. Jadi masih kurang dan tidak diintegrate menjadi bagian dari SDM kesehatan. Ini yang membuat mau maju lebih, kalau kita, Mbak Uni bilangnya tadi angka, tapi kalau saya Hmm. bilangnya progres. Kalau mau progres lebih baik gitu, ya harusnya tadi tuh elemen-elemen itu ada, dan kalau semua berjalan akhirnya datanya akan lebih eh, eh, bisa bisa dipertanggungjawabkan, manajemennya bisa dipertanggungjawabkan, kebaruannya dari data-data yang ada di tingkat komunitas. Ini yang 4 atau 5 komponen terakhir tadi yang membuat em, angka itu belum A plus, Mbak. Jadi Ya, masih ya. masih sekedar ya nggak beda jauh karena ada ada bottleneck yang tidak diurai dalam Hmm. setahun belakangan ini. Nah, padahal aku mencoba untuk cek ini ya. Eh, jadi ini pernyataan Presiden Prabowo sambutannya saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak ya, 26 Agustus. Ya di situ dia bilang bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat, eh, dan bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi. Terus dia bilang bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis dengan produksi dokter spesialis hanya sekitar 2.700 per tahun. Jika ini dibiarkan, maka butuh waktu hingga 35 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut, sehingga dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan tidak bisa lagi dengan pola bisnis as usual. Nah, lalu makanya dia pemerintah menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten kota dalam 4 tahun ke depan, juga menyiapkan pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran termasuk spesialis dan subspesialis. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru, insya Allah untuk mengejar tadi kekurangan 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya 140.000. Ini kan yang dia sampaikan ya. Eh, Mm-mm. dia melihat ini serius nggak? Kelihatan ada apa ya? Ada ini kan pernyataan nih. Kalau saya ngelihatnya Pak Prabowo ini kan memang termasuk presiden banyak pidato ya, banyak pidato. Tapi terus kemudian kita melihat situasi, apakah kemudian apa yang dia sampaikan itu ada konkret Mm. langkahnya. Dia melihatnya gimana ini? Eh, Sebagai sebuah komitmen politik awal dari Hmm, pemimpin tertinggi, eh, tentu disambut baik. ya. Namun itu akhirnya nambah pekerjaan untuk Pak Menteri Kesehatan dan Pak Menteri Pendidikan Tinggi ya. Hmm, Dua ini harus berjalan hand in hand. hmm, Itu satu, Mbak. ya. Karena nyiapin pendidikan yang sesuai dengan demand masyarakat. Hmm, Supaya dokter, kalau kita bicara dokter dan dokter spesialis yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. hmm, Setelah mereka selesai, baru dua ini aja. Mereka akan ke masyarakat untuk berpraktek. Karena dia, kalau dokter spesialis, harusnya dia ke rumah sakit. Saya mulai dari dokter spesialis dulu. hmm, Dokter spesialis, kalau misalnya sudah ke lapangan, harus bisa dipastikan bahwa dia diterima di lapangan itu hmm. dan boleh berpraktek. Lapangan tuh artinya di daerah ya, di kabupaten, di rumah sakit kabupaten. Dia bisa ada di sana dan diterima dan dipakai. Jadi itu Hmm. ada eh, kebutuhan yang diberikan dari kabupaten. Saya butuh em, spesialis anak sekian orang dengan proyeksi untuk 10 tahun ke depan misalnya gitu. Oke. Dan kalau kebutuhan itu kemudian
ditaruh di sana dan 10-10-nya bisa bisa betul-betul praktek tanpa halangan. Kita harus cek ke subnasional apakah sudah demikian. Hmm. Karena banyak di, di juga yang merasa bahwa nggak jelas, belum jelas butuhnya berapa, apakah bisa berpraktek atau tidak di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi di subnasional ada tantangan-tantangan tersendiri juga untuk Hmm. utilisasi ya. Kita bicara ini dari ranah utilisasi. Lalu dokter umum. Dokter umum yang dihasilkan, kita sudah establish bahwa dokter umum itu nggak cukup hanya dokter umum untuk berpraktek umum. Kalau kita berpikir bahwa dia akan berpraktek di puskesmas, Hmm. maka dia harus eh, mengambil sebuah spesialisasi yang generalis, yang namanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer (SPKKLP). Itu sekolah Hmm. lagi. Dan dia baru kemudian masuk sebagai dokter keluarga di layanan kesehatan primer. Hmm. Layanan kesehatan primer sendiri, Mbak Uni, itu ada berapa belas, 12 kalau saya nggak salah, nggak cuman dokter. Jadi butuh perawat, butuh bidan, butuh epidemiolog, butuh nutritionist, butuh lab, butuh pharmacist, butuh data analis, dan health data analytics atau apa namanya gitu. Jadi setidaknya tuh ada 8 sampai 12 yang sudah dipermenkeskan. Hmm. Em, Kalau kita memang tujuan jangka panjangnya adalah menurunkan beban kesehatan, maka layanan kesehatan primer ini adalah tempat investasinya saat ini, Oke. termasuk investasi untuk SDM kesehatannya. Dan SDM kesehatan itu kita harus membuka horizon kita bahwa dia lebih dari sekedar dokter yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan primer. Baru begitu dia mengerucut ke atas, baru kita bicara dokter dan dokter spesialis dan perawat dan ahli manajemen rumah sakit. Tapi di bawah sini, kalau layanan kesehatan primernya tidak di-reform dan kita nggak serius menangani 8 sampai 12 orang tadi yang dibutuhkan di sana, maka selama-lamanya kos kesehatan akan naik. Kita lihat sekarang, nomor dua, selain Kementerian Kesehatan, ada juga BPJS sebenarnya, Hmm. yang Ya. saat ini menanggung beban defisit 30 triliun. Jadi itu juga yang jadi kalau di total ditanya, butuh uang berapa dia gitu. Hmm. Untuk primary healthcare sama ini, 195 triliun Mbak Uni. Ya, 165 tambah 30 ya. Ya, Oke. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke MBG nih ya. Karena saya lihat Sisti serius banget memonitor MBG, bahkan membuat at least satu, dua ini ya, tiga. 3 riset ya. Dan terakhir mengeluarkan statement itu 19 September ya, 19 September 2025. Ini kan juga ini program unggulan nomor satu nih buat presiden. Saya bisa memastikan itu karena beberapa kali saya ketemu presiden tuh bisa 2-3 kali dia langsung menelpon Kepala Badan Gizi Nasional. Dan kalau kita sama-sama ingat di pidato kenegaraan yang disampaikan 15 Agustus, itu Presiden mention dan memuji, dalam konteks memuji mention sampai 2 kali. 35 tahun saya jadi wartawan, belum pernah sebuah pidato kenegaraan di depan DPR tuh sampai mention nama orang, nama kepala lembaga, apalagi sampai 2 kali dipuji-puji. Jadi kayaknya yang lain nggak ada yang kerja bener gitu ya. Tapi ini menunjukkan luar biasanya ya perhatian dari Presiden kepada MBG. Itu Hmm. pertanyaan pertama untuk MBG ini, khusus untuk MBG, eh, gimana melihat pelaksanaan sesudah 6 Januari ini? Oke. Eh, Pertama jawaban saya menangkap sejak sejak 19 September ke sini ya, begitu ledakan kasus Mm-mm. jadi sangat tinggi. Ini kita kayak dejavu ya Mbak Uni ngomongin soal ledakan kasus lagi kayak dejavu Iya benar. 2020 sampai 2022. Eh, saya perhatikan dari 19 September ke sini, itu ada setidaknya dua school of thoughts. Oke. Mm. Ada school of thought pertama yang bilang bahwa jangan manusia itu direduksi Jadi dengan angka statistik. sebuah sesuatu yang cuma butuh dikasih makan. Oh iya.
itu tuh itu tuh menihilkan kemanusiaan. Hmm. Ya, ada school of thought itu. Ada school of thought yang bilang bahwa ya memang itu yang dibutuhkan, nggak apa-apa kita terima aja gitu. Hmm. Ada yang pragmatis approach-nya, ada yang filosofis approach-nya. Hmm. Di manakah saya dan Cisdi berada? Kami melihat ada kereta kayak semacam kereta yang udah lewat, udah berangkat dari stasiun. Hmm. Kereta itu belum berangkat waktu kampanye, waktu masih kampanye, waktu baru menang dan belum ditetapkan anggaran dan belum didirikan BGN, itu keretanya belum berangkat. Sehingga pada waktu itu posisi saya adalah jangan sampai program ini oversimplifikasi masalah kesehatan. Karena saya khawatir banget waktu itu anggapannya, ya duit kesehatan semua lari ke sana dong. Ya. Gitu. Saya khawatirnya itu waktu itu. Dan kemudian terjadi ya, benar. Waktu akhirnya ditetapkan anggaran 71 triliun, koreksi saya, rekomendasi saya adalah itu jauh lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan Hmm. di masa normal. Jangan dilihat di masa COVID. Udah segitu aja untuk sektor kesehatan masih harus dibagi ke BKKBN pada waktu itu, ke BPOM dan ke BPJS untuk bayar PBI. Udah gede banget ya 71 triliun itu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Saya tidak mempertanyakan apakah ini pro human rights atau against human rights. Karena apa menurut saya oke ini sesuatu yang kalau emang ada komitmen segitu berarti harusnya bisa diolah menjadi sesuatu yang impactful. Sehingga kemudian CISD mengambil posisi memberikan masukan yang membangun. Hmm. Libatkanlah semua pihak, set Hmm. up lah komunikasi, lain komunikasi yang menetap gitu. Ya. Nggak dikerjain. Jadi keretanya Hmm. udah berangkat, udah sampai Cirebon setidaknya waktu itu. Hmm. Nah, saat ini kereta itu udah sampai ujungnya Pulau Jawa rasanya, karena udah kita berapa kali bicara dari mulai mempertanyakan tata kelola, mempertanyakan gizi, tidak Hmm. ada yang digubris, tidak ada perbaikan yang mendasar, yang ada adalah pertambahan target menjadi puluhan, berapa, 82,9 delapan juta. puluh dua koma sembilan juta. Mm-mm. Dan penambahan SPPG Hmm. yang tidak menjawab apapun malah bahkan menambah komplikasi. Terutama karena nggak ada perpresnya Mbak Uni. Jadi Iya, sampai 71 hari itu ini belum kita ngomong nih belum dijanjikan kan sebetulnya minggu ini katanya kan Perpres betul. tata kelola ya. Mm-mm. Iya, jadi 71 triliun waktu itu nggak ada perpresnya, ditambahin 100 triliun nggak ada perpresnya, ditambahin lagi jadi 200 sekian triliun nggak ada perpresnya. Sekarang komitmen anggaran 335 triliun juga nggak ada Untuk perpres, dua ribu belum dua ada puluh enam. Mm-mm. untuk 2026. Nah, akibatnya terjadi keracunan waktu mulai sebentar, baru jumlahnya belum terlalu banyak. Kami juga memberi masukan, coba diperbaiki higienisnya, diperbaiki penyiapan menunya, pastikan vendornya, dipastikan rantai distribusinya. Enggak juga kan? Akhirnya yang dikerjakan menambah SPPG tanpa ada yang jelas, fundamen-fundamen yang jelas, akhirnya terjadi ledakan-ledakan kasus seperti sekarang yang kami bilang pucuk gunung es. Gimana Iya. caranya untuk menghentikan kalau dari posisi CISDI tidak ada jalan lain sebenarnya atau the most prudent way, cara yang paling berhati-hati dan cara yang paling memberikan kehormatan terhadap human rights, terhadap nyawa manusia, itu adalah menghentikan sementara dan dilakukan Moratorium ya. perbaikan, moratorium Hmm. dan berbaikan. Kenapa? Kami berpegang bahwa pemerintah itu mestinya nggak ada maksud buruk dong kepada rakyatnya sendiri. Ya. Dan apa harusnya enggak kan gitu. Mm. Itu adalah pertanyaan. Kalau memang tidak, maka harusnya diperbaiki agar betul-betul membawa manfaat untuk semua orang. Karena ini udah berapa angka CISDI terakhir tuh 9.878 kasus korban keracunan di 68 kabupaten kota yang berbeda. Ini Hmm. em, angka yang fantastis karena jumlahnya jadi seperti
epidemi dan Hmm. penanganannya harusnya lewat epidemi juga. Akibatnya ini pasti ada burden terhadap sistem kesehatan, setidaknya dari sisi logistik alat-alat kesehatan, Mbak Uni. Itu yang saya tangkap sekarang. Jadi em, kami sih sebenarnya berharap gini, masyarakat sipil itu mengkritik tapi kritik karena peduli. Iya. Jadi ini bukan untuk me Ini mungkin kalau menghakimi MBG ya. ini statusnya tuh mengkritik itu udah personal dalam artian everyone have children atau keponakan atau keluarganya ya. Jadi ini mungkin salah satu program yang semuanya terlibat, merasa terlibat ya. Iya, Hmm. dan anak-anak ya, saya nggak, saya kasihan banget gitu. Saya kan kita membayangkan dong, kan anak kecil kalau dia keracunan sedikit, itu kayak apa badannya harus me, me- menahan dampak keracunan tersebut. Dan itu nggak sesuatu yang, kalau keracunan bakteri itu nggak sesuatu yang mudah untuk diselesaikan begitu saja. Bakteri itu kalau udah selesai pun dia akan dorman di badan kita kan. Begitu ada begitu ada trigger baru dia akan em, ini lagi gitu apa aktif kembali. Jadi ini sebuah beban jangka panjang akhirnya dan em, ya I say this out of care. Duh, kasihan banget anak-anak kita ya kalau sampai harus gini. Kenapa sih nggak kita perbaiki dulu? Hmm. Terutama karena ini adalah program paling utamanya Presiden Prabowo. Jadi Hmm. harusnya memang dikerjakan sesuatu dengan sangat hati-hati supaya berhasil gitu dan Hmm. bisa diperbaiki asal ada moratorium dulu dan oke, once ready kita masuknya dengan fase dengan phase. Jadi misalnya daerah prioritas dulu, mau ke Ya. daerah tertinggal dulu, baru kemudian ke daerah semi urban, baru kemudian ke daerah perkotaan gitu. Jadi memang harus agak lebih sabar dan lebih teliti dalam merancang delivery dari program ini. Ya, memang selama ini kalau karena saya sempat ngikutin 3 jam nih di tanggal 6 September presentasi dari Kepala BGN di depan Presiden, jadi ada enam, enam orang yang dari kami dari media yang diundang ya. Lalu kami juga bertanya, diminta apa di diundang untuk bertanya, untuk mengcounter, membahas program itu dan tentu kami mengkritisi. Memang fokusnya ini adalah pada ekspansi dari penerima manfaat, ekspansi SPPG, kemudian cerita-cerita mengharukan dalam tanda petik anak-anak yang nggak pernah makan daging, ternyata dapat daging meskipun ternyata cuma sebulan 3 kali ya. Hmm. Jadi hal seperti itu yang soal tata kelolanya itu tidak menjadi sesuatu yang dilaporkan dilaporkan kepada presiden gitu ya. Jadi nah lalu kemudian meledak gitu ya waktu kemarin tuh kan waktu presiden di New York itu kan 6 ribuan tuh ya 6.400 sekian ya. Ya, Nah, oke. Nah, sekarang kemudian akhirnya disadari bahwa tata kelola memang harus diperbaiki dan akan dibuat perpres dan ada pelibatan kementerian lembaga karena BGN ini selama ini kayak jalan sendiri ya. Saya juga cek ke daerah-daerah nih, kami cek IDN Times dia hmm. jadi si SPPG itu yang nentuin di mana mitra sekolahnya. Jadi tidak melibatkan Pemda, tidak melibatkan dinas pendidikan di daerah. Jadi Hmm. dia misalnya datang yayasan mitra, kemudian eh, hire SPPG, terus kemudian SPPG-nya yang approach karena kan dalam radius 6 kilometer tuh, ya kan? Hmm. Hmm. Sekolahnya yang menjadi mitra. Jadi akhirnya memang memang menjadi seperti sebuah program yang berjalan sendiri dan padahal nggak sanggup juga ternyata ya. Karena kan ini mungkin di dunia cuma ada satu ya, mungkin cuma kita atau ada negara lain yang terpusat. Ya, Oh, yang rata-rata terpusat enggak. Rata-rata itu memang langsung dari kantin sekolah dari masing-masing. dari daerah juga kan Jepang Ya, itu kan bahkan levelnya kabupaten kota dan betul. membuat juga karena si yayasan ini dibiarkan sendiri mereka tentu lebih memilih di urban kan lebih mudah buat mereka kan Gampang. Betul. daerah-daerah yang tertinggal yang lebih sulit malah malah nggak ada yang mau menyentuh ya Betul. Betul. relatively gitu ya nah Sebenarnya Mbak Uni, kalau untuk program sebesar MBG ini, apabila diatur dengan
frame of mind seperti waktu kita membangun kembali Aceh, itu Hmm. sebenarnya it can work. Hmm. Saya punya saya punya em, optimisme bahwa kalau kita atur misalnya nih dari ini Hmm. aja, regionnya dibagi tiga, barat, setengah, sama timur. Lalu timur itu semuanya itu dibagi lagi, daerah 3T, daerah semi perkotaan, dan daerah perkotaan, dan kemudian dikeluarkan mana yang untuk siapa yang mau bidding untuk daerah tertentu, siapa yang mau bidding untuk daerah lain. Sebenarnya dari sudut itu bisa. Hmm. Jadi ini bukan sesuatu yang wah udah deh ini kacau deh ini nggak bisa diatur gitu. Enggak, sebenarnya itu bisa. Jadi itu yang bikin apa gregetan Hmm. karena it could have been done dengan perpres yang lengkap. Jadi Dari awal, sebelum dari itu, awal sebelum itu 6 Januari dirunak dari harusnya awal. ya. Iya, Mm-mm. iya harus dari awal. Spesifikasi gizinya apa saja, pemenuhan bahan pangannya apa saja. It can be done, but it takes time. Ini Mm. nggak sesuatu yang sakdek saknyet gitu, langsung Mm-mm. jadi gitu. Bisa, tapi harus memang diikutin, disabarin aja terus diikutin. Oh, nih ternyata butuh konsultasi di bidang ini. Oke, konsultasi, konsultasi. Itu kenapa kita tata kelolanya menjadi penting. Karena harusnya ada semacam scientific advisory group Mm. yang dibuat untuk memberi advice ini. Jadi approach-nya tuh memang approach yang harus kayak WHO gitu kali ya, karena Iya. skalanya 85 delapan juta puluh dua orang. koma sembilan juta. Mm-mm. Iya, iya Brasil jadi aja cuma skalanya. 40 juta. Betul, betul. Ini sayang sekali kan kalau kita sekarang dilihat deh spending review-nya udah berapa, tapi akibatnya keracunannya 10.000 orang dan cost politiknya juga akhirnya menjadi tinggi. Itu yang kami lihat sejauh ini, Mbak Uni. Oke. Nah, ini kan di tanggal 19 kan sebenarnya Cici sudah menyampaikan beberapa poin ya, termasuk moratorium, kemudian ada jangka menengah panjang. Ini tuh pernah disampaikan secara langsung nggak ke BGN? Dia. Pernah bulan April satu kali. Oke. Kita waktu itu bulan Februari launch rekomendasi kedua. Hmm. Lalu ada perwakilan dari PR-nya, apa kemitraan atau apanya dari BGN. Setelah itu kita terus minta untuk bisa audiensi langsung datang diterima bulan April bersama beberapa teman di jejaring. Setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Oke. Jadi nggak ada follow up. Setelah itu Oke. kita mencoba komunikasi juga em, nggak ini nggak tembus lagi gitu Mbak Uni. Oke, kalau sekarang kan sudah menjadi perhatian luar biasa ya. Sudah hari Minggu, eh, seingat saya waktu itu ada ada rapat 12 menteri di Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menko Pangan ya. Ada Mm, Mendagri juga, kemudian Kementerian Kesehatan. Saya sekarang dapat informasi bahwa Kementerian Kesehatan itu tiap hari monitor yang kasus-kasus keracunan yang terus terjadi dan langsung menangani ya. Apakah menurut CISD itu sudah berarti sudah ada kemauan baik untuk memperbaiki? Jadi ini nggak ada moratorium, tapi moratoriumnya itu dalam bentuk ya itu tadi kalau misalnya ada keracunan berarti dihentikan dulu operasionalnya dari SPPG. Jadi bukan moratorium program nasionalnya, Semuanya. Mm, tetapi mm, tergantung yang bermasalah. mm. Menurut CISD gimana? Menurut kami itu nanggung, Mbak. Jadi Hmm. mestinya sekaligus aja stop dulu semua dan kemudian audit mana aja, apa aja selama ini. Audit menyeluruh Hmm. karena sudah terlalu besar angkanya. Dalam dalam perhitungan public health, biasanya kalau yang di atas tuh bisa kita kalikan tiga. Jadi angka yang muncul di permukaan tuh bisa dicari tuh sebenarnya sesungguhnya ada berapa angkanya, ada rumusnya. Taruhlah ini dikali antara 2 sampai 3 misalnya gitu. Itu kan udah banyak banget. dua puluh Udah ribuan amat ya. ya, udah amat Oh, sangat kali banyak. dua. Iya, kalau dikali 2. Jadi itu bisa dicari tuh angka pengalinya oleh para ahli public health. Tapi kalaupun hanya mau dicari angka 9.800, taruhlah 10.000. Ini menurut saya itu udah alarm yang sangat
eh, apa tinggi yang sangat besar ya, karena tadi seperti Mbak Uni bilang, it becomes personal. Hmm. Ponakannya, anaknya, bahkan cucunya Pak Mahfud Cucunya. waktu itu Iya, iya. Heeh. beliau bilang. Jadi it becomes sesuatu yang deket banget sama kita akhirnya. Sama persis seperti waktu COVID kan, dari Iya, orang lain iya. sampai akhirnya keluarga, sampai akhirnya Mm-mm. ntar kita, karena kita nggak Iya. lagi masuk kategori ibu hamil, jadi kita nggak akan dapet. Yang Mm-mm. tua-tua ini nggak akan dapet, justru malah anak-anak itu Iya. yang akan ke ini. Mm. Tentu apapun langkah pemerintah baik, tapi harusnya bisa lebih. Ruang untuk do more itu selalu ada. Untuk perbaikan itu selalu ada. Kalau misalnya nanti, ini saya ambil contoh satu, tiba-tiba Perpres keluar misalnya, tapi Hmm. tidak ada pelibatan masyarakat sipil, tidak ada pelibatan para ahli, tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi dan pengorganisasian MBG, itu apakah kita akan berhenti bersuara? Rasanya sulit, Mbak. Karena Iya. ini hanya akan menunda, menunda untuk nanti meledak lagi di hari kemudian. Hmm. Itu yang disayangkan, bukannya kita mau mereka gagal, tapi kita mau justru mau mereka berhasil, karena kalau mereka berhasil nih si para SPPG ini, anak-anak kita yang akan senang dan menuai hasilnya nanti kan Iya. setelah mereka lebih dewasa itu loh. Jadi kami berpikir lebih ke longer term instead of hanya sekarang, Hmm. gimana caranya supaya meredam kemarahan di publik gitu. Hmm. Bahkan menurut saya nih, kalau diberhentikan sementara itu akan ada jeda terhadap yang baru dan yang lama. Jadi kecurigaan itu bisa diredam sedikit. Ini sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan itu bisa diredam dengan adanya jeda kalau menurut saya. Tapi mestinya para ahli punya pertimbangan, para pemimpin itu mungkin punya pertimbangan lain, saya nggak tahu. Iya. Ini kita belum ngomongin soal bagaimana eh, apa namanya transparansi penunjukan mitra SPP Hmm, yayasan dan SPPG ya. hmm, Jadi eh, saya sih setuju ya bahwa sebetulnya masyarakat tuh sangat ingin program MBG ini sukses ya karena itu personal. Tujuannya tidak cuma untuk soal kesehatan semata, tapi kan ada tujuan yang lain, yang tujuan kembar yaitu menggerakkan ekonomi lokal kan begitu kan dari awal itu betul. disampaikan dan sampai sekarang sebetulnya yang ekonomi lokal juga belum belum berjalan ya karena masih vendor-vendor jadi pemasok-pemasok belum creating something yang memang datang dari sekitar. Terima kasih ya dia atas waktunya. Sama-sama. eh, Sama-sama, Mbak Uni. atas waktunya mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo di bidang kesehatan dan makan bersih gratis karena memang SISDI khusus mencermati program unggulan dari Presiden ini. Itu Hmm. tadi teman-teman obrolan saya dengan Dia Saminarsih, founder dan CEO dari SISDI dan sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Salam sehat.